Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPS bareng Pisna. Seperti biasa, ada hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, kalian harus menyiapkan buku paket IPS kelas 8. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis. Kemudian, jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menelaah kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara anggota ASEAN Brunei Darussalam. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menelaah kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya negara anggota ASEAN Filipina. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menelaah kondisi fisik dan non-fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya negara anggota ASEAN Kamboja. Setelah kemarin kita jalan-jalan di Indonesia, pada materi ini kita akan jalan-jalan ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki luas 5.765 km persegi. Brunei Darussalam, ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Pemerintahannya kesultanan dan dikepalai oleh seorang sultan. Bahasa utamanya bahasa Melayu, kemudian menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Kemudian, untuk mata uang negara Brunei Darussalam menggunakan mata uang dolar Brunei, yang nilai mata uangnya setara dengan dolar Singapura. Peta astronomis Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berada pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Batas wilayah Brunei Darussalam. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan negara Malaysia. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, daerah Brunei reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kehidupan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam.
Penduduk di Brunei Darussalam pada tahun 2015 sebanyak 0,4 juta jiwa, sedangkan kepadatan penduduknya sebanyak 9.796 jiwa per kilometer persegi. Perekonomian di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara petrodolar karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di antara negara-negara Asia. Kemudian, kegiatan perekonomian terbesar ditopang dari hasil minyak bumi dan gas. Sumber daya yang ada di Brunei Darussalam ada minyak bumi dan gas. Kemudian ada intensifikasi pertanian. Selanjutnya, kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dengan Brunei Darussalam, diantaranya ada WTO, World Trade Organization, ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation, ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke negara Filipina. Negara Filipina adalah negara republik yang beribu kota di Manila. Bahasa di Filipina adalah bahasa Filipino atau Tagalog. Kemudian, satuan mata uang di Filipina adalah peso. Letak astronomis Filipina. Filipina berada pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Batas wilayah Filipina. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Filipina adalah negara kepulauan yang tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih ada 7.107 pulau. Pulau-pulau besar di Filipina antara lain ada Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Titik tertinggi Filipina terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Titik terendah negara Filipina ada di Palung Mindanao atau Palung Marina. Palung laut itu sendiri adalah bagian dasar laut yang paling dalam atau bisa juga disebut dengan jurang yang ada di dasar laut. Penduduk di Filipina berjumlah 103 juta jiwa. Ini berdasarkan data penduduk tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Perekonomian di Filipina yang utama adalah pada sektor agraris atau pertanian.
Di Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI atau International Rice Research Institute dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng atau hama dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi di bidang industri, berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke negara Kamboja. Letak astronomis Kamboja. Negara Kamboja berada pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Batas wilayah Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan negara Laos. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Vietnam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan atau Teluk Siam. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Bentang alam negara Kamboja. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan, sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Danau terluas di Kamboja ada Danau Tonle Sap. Bisa kalian lihat di peta negara Kamboja. Danau Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Danau Tonle Sap ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Sungai Tonle Sap. Sungai ini mengalir dari Danau Tonle Sap ke Sungai Mekong. Lebih jelasnya bisa kalian lihat bahwa aliran Sungai Tonle Sap bertemu dengan Sungai Mekong. Selanjutnya, pada musim kemarau, bulan Oktober sampai Juni, kalau kalian lihat panahnya aliran Sungai Tonle Sap menuju ke Sungai Mekong. Namun pada musim hujan bulan Juni sampai Oktober, bisa kalian lihat arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju ke Danau Tonle Sap. Hal ini mengakibatkan banjir yang sangat parah di daerah-daerah sekitar danau. Pada saat itu, ukuran Danau Tonle Sap bertambah besar menjadi lebih dari 2 kali lipat dari ukuran biasanya. Kemudian, gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di pegunungan Cardamom dengan ketinggian 1.813 meter di atas permukaan laut. Terima kasih, sekian pembelajaran pada video kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.